Jasad yang utuh ada dua kemungkinan. Ada penjelasan syar'i, ada penjelasan hissi. Adapun penjelasan syar'i, mungkin orang itu orang soleh. Yang jelas para nabi, jasadnya akan utuh. Tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan busuk. Karena Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Yang kedua, jasad para syuhada. Jasad para syuhada juga utuh, bahkan dengan darah-darahnya. Sehingga apabila orang yang meninggal karena mati syahid, setelah umpamanya bertahun-tahun dikubur pas digali karena sesuatu hal, dipindahkan atau hal-hal lain, ternyata masih utuh dengan darahnya juga. Ya. Orang-orang tertentu dengan amal tertentu, amal soleh tertentu, lalu Allah menyebabkan Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasadnya, maka itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Ini penjelasan syar'i. Kedua, penjelasan hissi. Hissi itu ilmiah atau tidaknya, logis atau tidaknya, realistis atau tidaknya. Umpamanya nih, jasad setelah mati lalu diawetkan dengan formalin umpamanya, dengan cairan tertentu atau gel tertentu, setelah itu dibungkus plastik. Setelah itu dikuburkan. Maka walaupun puluhan tahun jasad itu mungkin akan utuh. Karena kita tahu plastik tidak akan hancur walaupun dikubur tanah gitu ya. Makanya plastik itu sampah yang berbahaya bagi lingkungan hidup karena tidak hancur. Kalau mau membuang sampah berupa plastik, hancurkan dulu. Dengan cara dibakar gitu atau dibanjur dengan cairan tertentu penghancur plastik gitu, wallahu alam apa, baru. Tapi kalau plastiknya utuh ditanam walaupun puluhan ratusan tahun, dia akan tetap utuh. Sehingga apabila ada jasad bayi, jasad orang, lalu dibalur dengan cairan tertentu yang mengawetkan tubuh seperti formalin umpamanya, kan ada ya di kamar mayat itu agar utuh tidak busuk gitu dibalur pengawet formalin, yang kemudian formalin itu dipakai untuk campuran makanan bagi orang-orang yang nakal, kan ada ya, berbahaya bagi tubuh. Lalu dibungkus plastik mungkin akan utuh, tidak akan apa? Tidak akan hancur. Nah, atau zat lain mungkin di dalam kuburannya mengeluarkan gas tertentu yang menyebabkan dia tidak hancur. Yang jelas pasti akan ada alasan ilmiah, yang rasional, yang logis. Kalau orang itu bukan orang yang secara syar'i dinyatakan diharamkan atas tanah memakan jasad orang tersebut. Orang itu orang durhaka, orang itu orang banyak dosa, orang itu umpamanya begini begitu, pokoknya tidak termasuk orang soleh lah gitu ya. Kemudian mati, jasadnya umpamanya utuh. Mungkin ada penjelasan ilmiah tentang hal itu.